Betapa terkejut kedua orang tua ini mendapati putrinya dalam kondisi kayang, bergerak maju mundur dengan tak henti-hentinya, menjerit histeris, bahkan terkadang mengumpat dengan bahasa aslinya. Misteri kisah tragis di balik lagu Nina Bobo. Sebuah lagu yang berjudul Nina Bobo, yang pastinya kamu tidak asing lagi dengan lagu tersebut. Yang mana lagu tersebut sering dilantunkan oleh ibu-ibu untuk menina-bobokan buah hatinya. Isi yang terkandung dalam lagu Nina Bobo juga tidak ada tanda-tanda keganjilan, juga tidak tersirat aura mistis. Namun tahukah kamu, ada apa di balik lagu Nina Bobo ini? Dan bagaimana asal-muasal lagu ini? Mari kita ikuti kisah tragis yang sangat memilukan ini. Pada zaman dahulu kala, ada seorang gadis belia bernama Nina van Midge, berasal dari negara Belanda. Diketahui gadis itu merupakan keturunan dari keluarga komposer musik klasik yang tinggal di satu wilayah Nusantara. Di tempat yang baru, keluarga itu memulai untuk hidup baru. Dikarenakan terlalu banyak pesaing musisi di negaranya, untuk itu mereka sengaja pindah. Dalam kehidupan yang baru, gadis belia bernama Nina van Midge ini sehat-sehat saja, layaknya orang-orang Belanda di Nusantara lainnya. Ia bermain dan silaturahmi ke tempat-tempat perumahan warga pribumi untuk sekedar adaptasi, guna untuk penyesuaian diri. Selain itu, ia juga belajar mengenal tentang budaya adat istiadat pribumi. Seperti pepatah mengatakan, jika di kandang kambing, maka ikutlah bersuara seperti kambing. Begitu menyenangkan dalam kehidupan baru di tempat yang baru pula. Akan tetapi, ada sesuatu yang aneh datang. Keanehan yang sulit diterima, keanehan yang tak terduga sebelumnya. Berawal saat malam hari yang gelap, tak ada tanda-tanda mau hujan. Bahkan mendung pun tak ada. Namun terjadi sambaran petir menggelegar di sana-sini dengan kilatan-kilatan maut. Petir-petir itu saling sambung menyambung, bagaikan monster raksasa ganas tengah mengamuk. Sungguh suasana malam mencekam. Saat itu juga, tiba-tiba Nina van Midge menjerit histeris di dalam kamarnya. Juga diikuti suara pot bunga yang jatuh lalu pecah. Dan ada sesuatu yang datang. Ayah dan ibu Nina van Midge terkejut dan serta-merta terburu-buru ke kamar putrinya. Namun, pintu kamar Nina van Midge dalam kondisi terkunci, dan pintu berhasil didobrak oleh sang ayah. Begitu berhasil masuk, sang ibu memburu putrinya hendak memeluk. Namun mendadak terkejut bukan main. Sang ayah hingga terpaksa mundur lagi beberapa langkah. Betapa terkejut kedua orang tua ini mendapati putrinya dalam kondisi kayang, bergerak maju mundur dengan tak henti-hentinya, menjerit histeris, bahkan terkadang mengumpat dengan bahasa aslinya. Rambutnya yang pirang dan lurus itu kini mendadak kusut tak beraturan. Tatapan matanya yang hitam legam membuat kedua orang tuanya semakin ketakutan dan cemas. "Kau bukan Nina, kau adalah roh jahat yang bersemayam dalam tubuh putriku," teriak ibu Nina histeris. Akibat peristiwa mengerikan itu, kondisi Nina semakin mengkhawatirkan, sehingga
ayah Nina memutuskan untuk memasung putrinya di kamarnya, hingga sampai menemukan jalan keluar guna memulihkan anak semata wayangnya. Namun, semakin hari kondisi Nina bukan membaik, justru kian memburuk. Tubuh Nina makin kurus dan wajahnya pucat pasi. Dan tiap malam Nina selalu menjerit-jerit histeris. Peristiwa memilukan yang tak kunjung berakhir ini tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh kedua orang tua Nina. Sang ibu hanya bisa menangis tak tega dengan nasib yang menimpa putrinya, hingga kondisi benar-benar tak terkendali. Ayah Nina merasa stres dengan apa yang dialami putrinya, hingga akhirnya ayah Nina putus asa. Kemudian ia pulang ke negeri Belanda, pulang ke tanah tumpah darahnya, termasuk seorang pembantu yang juga tak tahan menanggung pilu, juga memutuskan untuk pulang. Dan tinggallah sang ibu dan Nina di rumah yang kian tak terawat itu, hingga rumah itu terlihat seram dan menakutkan bagi yang kebetulan lewat. Pada suatu malam, terjadi lagi sebuah badai petir menyambar-nyambar seperti saat awal peristiwa mengerikan itu terjadi. Tapi kali ini, Nina tak lagi menjerit-jerit seperti biasanya. Bahkan, di kamar Nina terlihat tenang dan hening. Melihat kondisi Nina tak lagi menjerit-jerit, hati sang ibu sedikit lega, namun merasa cemas. Ibu Nina merasa bahwa putrinya sudah sembuh, lalu mencoba mengintip putrinya dari celah pintu kamar anaknya. Setelah didapati, sang putrinya ternyata tengah duduk tenang di atas tempat tidurnya. Namun beberapa saat Nina menangis, dan saat itu juga ibu Nina masuk ke kamar putrinya dan memeluk erat Nina. Pelukan sang ibu yang penuh kasih sayang, penuh keharuan dan kepiluan. Kini, hati ibu Nina sedikit terasa bahagia, merasa bahwa anaknya telah sembuh. Namun di sisi lain juga cemas akan putrinya. Apakah ia telah pergi? Lalu dengan tak sabar ibu Nina melepaskan ikatan pasung anaknya, lalu kembali memeluk anaknya tercinta. Nina yang masih menangis dalam pelukan ibunya itu tiba-tiba berkata, "Bu, Nina takut," kata Nina lirih. Lalu sang ibu menjawab, "Jangan takut sayang, ibu ada bersamamu. Kamu tidak perlu takut lagi. Sekarang kita makan bareng ya." "Nina tidak lapar, Bu. Bu, Nina mau sesuatu." "Apa itu sayang? Katakan pada ibu." "Nina ngantuk banget, Bu. Nina akan tidur pulas. Maukah ibu menyanyikan lagu pengantar tidur untuk Nina?" Ibu Nina terdiam sesaat. Ia masih ragu, apakah ini nyata bahwa putrinya benar-benar sembuh? "Baiklah sayang, ibu akan nyanyikan lagu pengantar tidurmu." Kini Nina sudah baring dengan kepala di pangkuan sang ibu. Seraya sang ibu melantunkan sebuah lagu. Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo dikikit nyamuk. Sesaat kemudian, Nina putri malang itu telah terlelap dalam tidurnya. Wajahnya yang pucat pasi kini telah kembali tampak segar. Bahkan saking terlelapnya Nina tak lagi bergerak, nafasnya tak terlihat lagi. Detak nadinya tak lagi jalan, darahnya berhenti mengalir. Nina malang benar-benar tertidur lelap untuk selamanya. Diiringi lagu pengantar tidur, karya sang ibu usai berjuang melawan penderitaan dalam waktu yang lama. Nah, menurut mitos yang beredar dengan peristiwa di atas, bagi Anda yang punya anak kecil, mungkin Anda pernah meninabobokan buah hati Anda di kamar. Ketika sang buah hati telah terlelap,
Kemudian Anda tinggal keluar meninggalkan buah hati Anda terlelap. Nah, saat itu Nina datang dan membuat anak Anda akan pulas hingga pagi hari. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak Bobo digigit nyamuk.